Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Celengan channel yang membahas tentang budaya, adat istiadat, kesenian, pusaka, dan lain sebagainya. Pada kesempatan hari ini bertemu lagi ya dengan saya, Celengan channel. Sudah lama sekali ya saya tidak upload video secara face to face, bertatap muka dengan teman-teman. Hanya saja seingat saya ngupload video itu 3 kali. Mungkin itu juga sudah lama sekali ya. Ada yang terakhir itu 31 Agustus tahun 2023. Itu masalah kesenian reog yang mempunyai nama Reog Singomudo, salah satu kesenian reog yang ada di lingkungan daerah saya. Dan yang kedua, mungkin sebelumnya itu mengupload video tentang peringatan Malam Satu Suro tahun 1957 Saka. Itu biasa saya sering ikuti di salah satu kesenian atau kepercayaan tersendiri, itu juga ada di lingkungan daerah saya sendiri. Terus kesenian langgeng tayub atau sedekah bumi atau nyadranan atau manganan, nah istilahnya pakai acara kesenian langgeng tayub itu juga terakhir uploadnya tanggal 10 Juli tahun 2023. Jadi udah lama sekali, hanya beberapa juga pernah upload video-video lama yang saya cukup bagus untuk panjenengan semua, buat pengalaman panjenengan semua, untuk menjadi referensi demi mencintai adat dan budaya bangsa kita, bangsa Indonesia. Pada kesempatan hari ini hanya sebatas menanggapi ada beberapa pertanyaan dari teman-teman tentang masalah pusaka. Yang pertama ini ada 2 pertanyaan yang saya rasa perlu saya tanggapi ya. Kita sharing bersama, kita belajar bersama tentang pusaka. Saya juga tidak merasa yang paling ahlinya, paling suhunya atau paling masternya masalah pusaka. Hanya saja apa yang pernah saya pelajari, ketika jenengan tanyakan, insya Allah saya bisa menjawab dengan sebatas kemampuan yang pernah saya pelajari atau ilmu-ilmu yang pernah saya pelajari juga. Nah, yang pertama ini dari Mas Irawan Putra 4565, bertanya sekitar 11 hari yang lalu. Pertanyaannya, kalau condong leleh Kartika terdapat pada dapur apa saja, Mas? Pertanyaannya. Saya kembalikan lagi bahwa condong leleh sebuah bilah pusaka, terutama di pusaka keris ya, itu ada 4 jenis. Yang pertama Suryo, Condro, Kartiko, sama Bantolo. Suryo itu mempunyai makna matahari, jadi sifat-sifatnya juga seperti matahari. Terus Condro itu mempunyai arti rembulan. Kalau orang yang memegang pusaka dengan condong leleh condro, karakteristik pusaka atau orang tersebut juga mempunyai sifat-sifat seperti rembulan. Terus Kartiko sama halnya, mempunyai makna arti bintang. Terus Bantolo itu bumi atau tanah, yang paling banyak itu mengartikan bumi. Jadi untuk masalah penanggapan pertanyaan dari Mas Irawan Putra 4565, kalau condong leleh Kartika itu terdapat pada dapur apa saja, Mas? Itu tergantung empunya ya.
tergantung pesanan dari seseorang atau si empunya membuat pusaka tersebut mempunyai condong leleh A, B, C, dan D. Nah, yang penting apapun pusakanya, ketika kita rawat, kita maksudnya ya enggak kita biarkan begitu saja, otomatis kita rawat dengan segenap hati, insya Allah apa yang kita lakukan juga ada timbal baliknya. Karena apa? Di dalam pusaka tersebut itu dulunya adalah sebuah doa yang terukir di dalam pusaka, baik dapur, baik itu pamor maupun condong leleh pusaka tersebut. Jadi enggak harus ada spesifik bahwa pusaka berdapur A harus condong lelehnya B, atau berdapur misalnya berdapur sapu inten condong lelehnya harus pakai condong leleh Kartiko, itu enggak berpengaruh, tergantung yang membuat dan permintaan dari orang yang dibuatkan keris tersebut. Yang pertanyaan yang pertama. Ini yang pertanyaan yang kedua, ini dari Menik Ayu 70. Pertanyaan ini sekitar 2 hari yang lalu. Ya tahu ini perempuan atau laki-laki ya. Kalau dari namanya Menik Ayu ini adalah perempuan, jadi saya sebut Mbak begitu aja ya. Bertanya, Mas mohon tanya berapa sentimeter atau berapa derajat jarak condong leleh 1, 2, 3, sampai 4 dan seterusnya. Jadi gini, pengalaman yang saya pernah pelajari dan juga saya sudah buat konten ya. Nanti kontennya saya taruh di deskripsi, atau saya taruh ya di deskripsi video ini ya, konten ini ya. Kalau condong lelehnya pusaka itu pertama yang kita buat dasar adalah gonjo pusaka tersebut. Jadi biasanya saya buat garis lurus, bukan vertikal ya, tapi horizontal. Nah, itu membuat pagu atau membuat dasar kita menentukan condong leleh sebuah pusaka. Nah, kita habis membuat garis horizontal, kita tarik ke vertikal, turun dari atas ke bawah, itu vertikal punya derajat sekitar 90 derajat. Nah, dari garis sudut 90 derajat kita bagi lagi menjadi 2. Jadi otomatis kalau ini garisnya misalnya ini anggap aja sudut 90 derajat, ini yang 0 derajat, terus 45, dan ini yang 90 derajat. Jadi kita tarik dari sudut yang 90 derajat sampai sudut 45 derajat. Ini yang membuat pagu kita atau tata cara kita menentukan condong leleh sebuah pusaka. Nah, habis itu dari 90 derajat kita tarik ke bawah, kecondongannya ke bawah, itu sekitar 11,2 ya, 11 sampai 11,2 derajat ya. Ya, berarti itu kecondongan yang pertama, itu namanya condong leleh surya atau matahari. Tarik lagi ke bawah dari 11,2 derajat tadi, kita tarik lagi ukuran lagi, condongnya 11,2, jadi menjadi berapa ya, 22 ya, 22,4 itu masuk di condong lelehnya sebilah pusaka yang mempunyai nama condong leleh condro atau rembulan. Kita tarik ke bawah lagi, tambah lagi 11,2 jadi 33,6 ya. Itu masuk lagi ke condong lelehnya pusaka yang mempunyai makna atau mempunyai nama Kartika. Kita tarik ke bawah lagi, enggak sampai ke 45 derajat ya. Antara 45 derajat dan
ke atasnya 45 derajat ya sekitar 44 ya, 44,6 derajat itu. Jadi derajatnya kalau Bantolo mempunyai makna Bantolo itu enggak nyampe ke 45 derajat, atau lagi nyampe di bawahnya 45 derajat itu terlalu condong ke bawah ya. Saya belum pernah menjumpai sebuah bilah pusaka yang mempunyai condong sudutnya atau condong lelehnya itu sampai di bawah 455 derajat, 45 derajat itu belum pernah menjumpai. Nah, itu cara saya secara pribadi dan secara matematis untuk menentukan condong leleh sebuah bilah pusaka. Menyinggung sedikit ya makna dari condong leleh sebilah pusaka. Yang pertama adalah Surya mempunyai makna matahari, Condro mempunyai makna rembulan, Kartika mempunyai makna bintang, Bantolo dan mempunyai makna bumi. Dari keempat bilah condong leleh pusaka tersebut itu tidak harus berspesifik dapur A, B, C, D, tergantung siapa si empunya membuat atau pesanan yang dibuat empu tersebut. Nah, dari maknanya Surya itu otomatis kalau orang yang membawa pusaka yang mempunyai condong leleh Surya itu mempunyai makna watak dari sebuah matahari ya, sifat dari matahari yang menyinari, terus ibaratnya ya apa ya, memberi ketenangan, harapan dan lain sebagainya. Terus lagi condong leleh yang mempunyai makna Condro atau rembulan. Nah, bagaimana sifat rembulan tersebut ketika kita melihat rembulan di malam hari ketika bulan purnama, itu perasaan kita bagaimana? Senang, terus nyaman, tenang, tidak pernah ada beban dan lain sebagainya. Jadi orang-orang yang mempunyai pusaka condong leleh dari makna condro atau rembulan pasti mempunyai sifat yang tenang ya, terutama tenang. Terus mempunyai yang ketiga yaitu condong leleh bernama atau dikasih nama Kartika, bulan. Mohon maaf, bintang. Kalau dulu bintang itu adalah sebuah petunjuk. Secara di waktu kita masih sekolah dulu ada bintang rasi Waluku atau Luku, itu adalah sebuah petunjuk bahwa hadapan bintang tersebut pasti yang di atas adalah utara. Jadi kan bintangnya kan berbentuk seperti layang-layang ya. Jadi kalau kita tersesat dan melihat malam hari bintang yang berasi Luku atau Waluku, pasti yang di bintang paling terang di atas adalah arah utara. Berarti itu adalah menunjukkan makna pusaka yang mempunyai condong leleh Kartika itu adalah sifatnya, wataknya memberikan petunjuk bagi yang merawat pusaka dari condong leleh Kartika. Yang terakhir atau yang keempat adalah Bantolo. Kita tahu sendiri sifatnya bumi bagaimana. Bumi itu sifatnya rendah hati, sabar. Tapi ya berhati-hatilah bagi orang yang mempunyai sifat yang mempunyai pusaka yang condong lelehnya Bantolo. Memang benar orang tersebut sabar dan lain sebagainya. Tapi kalau bumi sudah murka itu jangan ditanyakan lagi. Ada longsor, banjir, gempa bumi, tsunami, itu juga efeknya dari getaran-getaran yang ada di bumi. Mungkin itu. Terima kasih buat Mas Irawan sama Mbak Meni Ayu ya, sudah bertanya. Sudah secara interaksi, saya juga terima kasih banyak sudah mengajak saya secara interaksi secara langsung ya. Saya berharap sekali bagi teman-teman yang mau mengajak interaksi bertanya, silakan tanya di kolom komentar ya.
Terima kasih buat Mas Irawan sama Mbak Meni Ayu. Mas Irawan siapa ya namanya? Mas Irawan Putra sama Mbak Meni Ayu, semoga sehat selalu ya, dilancarkan rezekinya, diberi panjang umur dan kesehatan selalu. Mungkin itu dulu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya tanggapan saya atau yang saya sampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tak ucap, tak salam. Apa yang saya sampaikan ini hanya sebatas sharing, belajar bersama masalah tentang budaya, kesenian, adat istiadat, dan peninggalan-peninggalan orang zaman dahulu yang perlu kita lestarikan bersama. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa di komentari ya, mari kita belajar bersama. Terus jangan lupa juga di like, di subscribe, terus di share juga ya. Semudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi bahan pertimbangan, bahan sharing kita bersama untuk belajar bersama tentang budaya, adat istiadat, kesenian, pusaka, dan lain sebagainya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.